Wabah penyakit umum sekali terjadi di dunia ini. Contohnya seperti saat pancaroba, kita sering mengenal mewabahnya penyakit demam berdarah denggi yang mematikan bagi siapa saja. Selain itu, ada juga kasus pada awal 2000-an, dunia internasional termasuk Indonesia dihebohkan dengan mewabahnya flu burung. Beberapa dari wabah ini sudah ditemukan obat dan cara penanggulangannya. Namun, beberapa masih coba dipahami oleh para peneliti. Dan di dunia ini, pernah ada wabah-wabah yang sangat mematikan yang tersebar di seluruh dunia. Berikut adalah wabah-wabah paling mematikan yang pernah tersebar di seluruh dunia. Wabah Black Death disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yang biasanya ditularkan dari tikus ke manusia oleh kutu yang terinfeksi. Wabah ini dapat diobati dengan antibiotik. Namun, wabah penyakit ini dapat berakibat fatal. Sebanyak 30-100% kasus ini tidak dapat diobati menurut WHO atau World Health Organization. Wabah ini menjadi wabah terbesar dan paling mematikan pada tahun 2017 yang berlokasi di Madagaskar. Sebanyak 2.417 kasus dan 209 kematian terjadi sejak Agustus tahun 2017. Wabah Black Death dianggap sebagai wabah yang tidak biasa, karena mayoritas kasus wabah penyakit ini bersifat pneumonia. Bentuk wabah penyakit paling serius yang dapat menyebar dari manusia ke manusia. Epidemi kolera menjadi masalah sepanjang sejarah. Penyakit ini disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Hal ini dapat menyebabkan diare parah dan dehidrasi. Kolera dapat membunuh manusia dalam hitungan jam bila tidak diobati. Wabah kolera terbesar tahun ini terjadi di Yaman. Wabah dimulai pada bulan Oktober tahun 2017 dengan 862.858 kasus dan 2.177 kematian. Namun, angka tersebut diperkirakan masih terus meningkat. Kolera di Yaman semakin rentan terjadi karena konflik yang sedang berlangsung dan infrastruktur kesehatan yang hancur. Tahun ini, ada juga wabah kolera di Kenya, Zambia, dan Nigeria. WHO menyarankan saat bepergian ke negara-negara dengan endemi kolera atau daerah dengan sanitasi air yang buruk, sebaiknya meminum air dari botol sendiri untuk menghindari tertularnya kolera atau virus dan parasit yang lainnya. Menurut data tahun 2017, wabah Ebola jauh lebih kecil daripada beberapa tahun terakhir. Wabah Ebola tahun 2014 sampai 2016 di Afrika Barat adalah yang terbesar dalam sejarah. Wabah ini mempengaruhi banyak negara, dan sejak tahun 2016, jumlah kasus Ebola sangat menurun drastis. Namun, pada bulan Mei 2017, terjadi wabah Ebola dalam skala kecil di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Ebola disebabkan oleh virus yang menyebar melalui darah dan cairan tubuh dari manusia atau hewan yang sangat terinfeksi. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan yang parah yang seringkali mengakibatkan kematian. Angka kematian rata-rata pada penyakit Ebola sekitar 50%, tapi bisa mencapai 90%. Difteri termasuk infeksi yang mengancam jiwa, yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penyakit ini menyebabkan tersumbatnya saluran pernafasan, kelumpuhan, kerusakan jantung, dan bahkan kematian. Dan faktanya, wabah difteri terjadi di Bangladesh yang menyerang para pengungsi. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap populasi pengungsi, terutama anak-anak. Klinik Medicine Sans Frontiers atau MSF di kota Cox's Bazar, Bangladesh melaporkan adanya 804 kasus yang terduga difteri dan 15 kasus kematian sejak 3 November 2017.
Penyakit virus Marburg atau MVD adalah kondisi langka dan mematikan. Secara klinis, penyakit ini mirip dengan Ebola dan memiliki tingkat kematian hingga 88%. Marburg menyebabkan demam yang bisa mengakibatkan kegagalan organ, shock, dan pendarahan yang hebat. MVD biasanya ditularkan dari kelelawar buah. Pada Oktober 2017, Kementerian Kesehatan Uganda mengkonfirmasi bahwa wabah Marburg telah ada di distrik Kween di Uganda Timur, dan wabah tersebut membuat 3 orang meninggal di distrik tersebut. MERS-CoV pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012. Virus ini menyebabkan penyakit pernapasan yang disebut Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Gejalanya meliputi demam, sesak nafas, dan pneumonia. Virus tersebut juga menyebar ke manusia dari unta yang terinfeksi. Pada tahun 2017, terjadi beberapa wabah MERS-CoV, sekitar 224 kasus dan 67 kematian. Mayoritas kasus ini dilaporkan di Arab Saudi, ada juga kasus di Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Lebanon. Sebagian wabah terjadi di lokasi yang kebersihannya buruk. Demam Lassa adalah demam yang disebabkan oleh virus Lassa. Manusia biasanya terkena Lassa dari kontak tikus yang terinfeksi atau urin dari kotoran tikus. Demam ini termasuk endemik di Afrika Barat. Dan di tahun ini, terjadi wabah demam Lassa yang mematikan dan sangat besar di Nigeria. Menurut WHO, wabah Lassa pada tahun 2017 adalah wabah yang pertama yang terjadi di negara bagian Nigeria. Jumlah korban yang dilaporkan ada 501 kasus dan 104 kematian sejak bulan Desember tahun 2016 hingga penghujung tahun 2017. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan dari nyamuk. DBD menyebabkan gejala mirip flu dengan demam, ruam, dan nyeri sendi. Kejadian DBD di seluruh dunia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut WHO, diperkirakan ada 390 juta orang yang terinfeksi DBD per tahunnya. Dan pada tahun 2017, ada beberapa wabah mematikan DBD di Afrika dan di Asia. Pada bulan Mei, Kementerian Kesehatan di Pantai Gading mengkonfirmasi bahwa wabah DBD di ibu kota, Abidjan, dengan 623 kasus dan 2 kematian. Dan pada bulan Juli 2017, terjadi wabah DBD di Sri Lanka dengan angka 80.732 kasus dan 215 kematian. Itulah beberapa penyakit mematikan yang telah mewabah di seluruh dunia. Beberapa penyakit tersebut telah ditemukan obatnya dan beberapa juga yang masih belum. Untuk itu, mari kita hindari penyakit-penyakit tersebut dengan menjaga kesehatan kita dan peliharalah gaya hidup yang sehat. Akhir kata, terima kasih.